Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, apa kabar? Oke, di konten pertama ini aku akan membahas mengenai terminologi atau istilah-istilah dasar yang umumnya digunakan dalam kedokteran gigi. Oke, yang pertama gigi sulung dan gigi permanen. Jadi gigi sulung ini biasa juga disebut dengan gigi susu atau gigi primer ataupun gigi desidui. Masyarakat awam atau masyarakat umum mungkin lebih mengenal dengan istilah gigi susu. Tetapi dalam kedokteran gigi yang paling sering digunakan yaitu istilah gigi sulung ataupun gigi desidui. Nah, gigi sulung ini merupakan gigi yang pertama kali tumbuh dan nantinya akan tanggal yang kemudian akan digantikan dengan gigi permanen. Ingat gak dulu waktu kecil gigi kita copot, terus nggak lama setelah itu muncul gigi baru. Nah, gigi baru tersebut itu merupakan gigi permanen. Jadi selama hidup gigi manusia hanya tumbuh 2 kali, yaitu pada saat kita bayi sekitar umur 6 sampai 7,5 bulan dan saat kita menginjak umur 6 sampai 7 tahun, dimana pada saat umur itu gigi permanen kita mulai tumbuh. Kemudian dalam kedokteran gigi kita mengenal istilah maksilari atau maksila yang artinya itu gigi yang artinya rahang atas, kemudian mandibular artinya itu rahang bawah. Selain itu dalam kedokteran gigi di sini kita membagi 2 rahang. Jadi untuk rahang atas ada sisi kiri dan sisi kanan. Nah, sisi kanan ini biasa juga disebut sebagai dextra dan sisi kiri disebut sebagai sinistra. Begitupun dengan rahang bawah ada sinistra, kemudian ada dextra. Kemudian kenapa saya mengatakan ini merupakan sisi kanan atau dextra dan ini merupakan sisi kiri? Jadi anggap di sini kita sedang bercermin. Jadi di depan kita itu adalah atau bayangan kita yang ada di cermin itu sebagai pasien. Jadi sisi kirinya kita itu sama dengan sisi kanannya pasien, atau sisi kanannya kita itu sama dengan sisi kirinya pasien. Kemudian ya tadi balik lagi pada rahang atas itu ada 10 gigi. Nah, 10 gigi terbagi 5 pada sisi kanan dan 5 pada sisi kiri. Untuk nama-namanya sendiri di sini secara umum ada 3 jenis gigi. Ada gigi incisivus, kemudian gigi caninus, dan gigi molar. Nah, masyarakat umum atau masyarakat awam biasanya mengenal gigi incisivus itu sebagai gigi seri. Itu gigi caninus disebut sebagai gigi taring. Adapun untuk gigi molar di masyarakat awam atau masyarakat umum itu mengenalnya sebagai gigi geraham. Kemudian selain dibagi sisi kanan dan sisi kiri, rahang juga dibagi, yaitu antara ada sisi depan dan sisi belakang. Sisi depan itu biasa disebut sebagai anterior dan belakang disebut sebagai posterior. Nah, adapun gigi-gigi yang terletak pada bagian anterior atau depan yaitu gigi incisivus. Gigi incisivus ini ada 2, incisivus pertama dan incisivus kedua. Incisivus pertama biasa juga disebut sebagai incisivus centralis karena dekat dengan garis tengah. Kemudian incisivus kedua disebut juga incisivus lateralis. Kemudian selain gigi incisivus yang juga berada di bagian anterior yaitu gigi caninus. Jadi gigi-gigi yang ada di anterior atau bagian depan yaitu gigi caninus, kemudian incisivus pertama dan kedua. Jadi dari sini ini ke sini. Jadi ini merupakan bagian anterior atau gigi-gigi yang berada di anterior. Kemudian untuk bagian posterior ada gigi molar, yaitu molar pertama dan molar kedua. Begitupun dengan rahang bawah, sama seperti pada rahang atas juga terdapat gigi incisivus
incisivus pertama dan kedua, kemudian ada juga gigi caninus dan molar pertama, molar kedua. Jadi totalnya di sini untuk rahang atas ada 10 gigi, di mana 4 gigi incisivus, kemudian 2 gigi caninus dan 4 gigi molar. Begitupun rahang bawah 4 gigi incisivus, kemudian 2 gigi molar, 2 gigi caninus, kemudian 4 gigi molar. Selanjutnya gigi permanen. Gigi permanen biasa juga disebut gigi sekunder atau gigi dewasa. Gigi permanen ini tumbuh menggantikan gigi sulung yang tanggal, biasanya mulai erupsi atau tumbuh pada usia 6-7 tahun. Jika pada anak-anak jumlah giginya sebanyak 20 gigi, maka pada orang dewasa atau pada gigi permanen jumlahnya yaitu sebanyak 32 gigi, yaitu 16 gigi pada rahang atas dan 16 gigi pada rahang bawah. Nah, 16 gigi pada rahang atas ini terbagi 8 gigi pada sisi kanan dan 8 gigi pada sisi kiri. Begitupun pada rahang bawah juga terbagi 8 gigi pada sisi kanan dan 8 gigi pada sisi kiri. Mengapa jumlah gigi permanen ini lebih banyak dibandingkan dengan gigi sulung? Karena pada gigi permanen itu sudah tumbuh gigi molar 3, ya, seperti yang kita lihat di sini gigi molarnya sudah ada 3, sedangkan pada anak-anak atau pada gigi sulung itu hanya 2, jadi giginya hanya molar 1, molar 2, sedangkan pada gigi permanen ada molar 1, molar 2, dan molar 3. Kemudian selain itu pada gigi permanen juga dikenal gigi premolar 1 dan gigi premolar 2, sedangkan pada gigi sulung tidak dikenal istilah gigi premolar. Dapat kita lihat pada gambar ini. Jadi di sini untuk gigi anterior ada gigi caninus, kemudian gigi incisivus pertama dan kedua. Ya, jadi bagian anterior dari gigi caninus dari gigi caninus kanan ke gigi caninus kiri. Sedangkan untuk gigi posterior ada gigi premolar pertama, kemudian gigi premolar kedua, gigi molar 1, gigi molar 2, dan gigi molar 3. Begitupun pada rahang bawah. Untuk gigi anteriornya ada dari gigi caninus kanan sampai ke gigi caninus kiri. Kemudian untuk posteriornya ada premolar pertama, kedua, molar pertama, molar kedua, dan molar ketiga. Nah, nantinya pada saat tumbuh, misalnya ini, jadi ketika gigi incisivus, gigi sulung yaitu gigi incisivus pertama tanggal atau copot, maka akan digantikan dengan gigi permanen yaitu incisivus pertama. Kemudian ketika gigi incisivus kedua tanggal, juga nantinya akan digantikan dengan incisivus kedua. Gigi caninus tanggal nantinya akan digantikan dengan gigi caninus. Nah, tapi ketika gigi molar, jadi di sini tempatnya gigi molar pertama. Jika gigi molar pertama tanggal, nanti akan tumbuh, jadi pada tempat ini, pada daerah ini nantinya akan digantikan dengan gigi premolar pertama. Sedangkan ketika gigi molar kedua tanggal, nantinya akan digantikan dengan gigi premolar kedua. Oke, selanjutnya setelah kita mengenal jenis-jenis gigi, kemudian kita lanjut dengan sistem identifikasi gigi atau nomenklatur. Jadi ini semacam penomoran atau kayak pemberian sandi-sandi gitu. Jadi untuk memudahkan kita, khususnya pada saat kita mengisi rekam medis. Atau misalnya nih kita lagi praktikum atau lagi simulasi, terus dokter atau pembimbing kita nanya, ini kasusnya apa, gigi mananya yang ingin dicabut atau gigi mananya yang ingin ditambal. Nah, kan kepanjangan kan kalau misalnya kita bilang, iya dok, gigi yang ingin dicabut gigi rahang atas bawah, gigi rahang atas bagian belakang sebelah kiri. Sehingga
Ditetapkanlah beberapa sistem untuk memudahkan kita saat praktik atau berkomunikasi dalam bidang kedokteran gigi. Jadi di sini ada 3 sistem yang biasanya digunakan atau yang paling umum digunakan. Sebenarnya ada banyak sih, cuman di sini saya akan menjelaskan 3 sistem yang paling banyak digunakan, khususnya yaitu sistem penomoran FDI atau Federation Dental International. Oke, sistem penomoran universal. Sistem penomoran universal ini pertama kali disarankan oleh Parade pada tahun 1882 dan secara resmi diadopsi oleh American Dental Association pada tahun 1975. Pada dasarnya, sistem penomoran universal menggunakan nomor dari 1 hingga 32 untuk gigi permanen. Jadi dapat kita lihat pada gambar, nomor 1 dimulai dari gigi molar ketiga kanan atas. Jadi dimulai dari sini. Kemudian seterusnya, jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sampai 16 yang berada pada gigi molar ketiga kiri atas. Kemudian turun pada sisi yang sama, yaitu pada sisi kiri. Jadi di sini rahang bawah. Jadi rahang bawah pada sisi kiri, yaitu pada molar ketiga. Di sini turun jadi 17, kemudian 18, 19, 20 hingga nomor 32, yaitu pada gigi molar ketiga bawah sebelah kanan. Kemudian untuk gigi sulung, berdasarkan sistem penomoran universal menggunakan huruf alfabet, dimulai dari huruf A dan berakhir pada huruf T. Jadi dari A, B, C, D, E, F sampai J. Nah, J ini berada pada molar kedua kiri atas dan turun ke bawah pada gigi molar kedua rahang bawah sebelah kiri, yaitu K, L, M, N sampai T, yaitu pada gigi molar kedua rahang bawah sebelah kanan. Nah, berikut contoh dari penggunaan sistem penomoran universal. Misalnya di sini kita ingin menyebut gigi permanen incisivus pertama sebelah kanan. Nah, maka disebut sebagai gigi 8. Kemudian untuk gigi incisivus pertama sebelah kiri atau pada regio kiri itu disebut sebagai gigi 9. Kemudian untuk gigi caninus sebelah kiri atas disebut gigi 11. Kemudian untuk gigi sulung, contohnya yaitu untuk gigi incisivus pertama atau centralis sebelah kanan, kita menggunakan atau kita menyebutnya gigi E. Untuk gigi incisivus pertama sebelah kiri, kita menyebutnya gigi F. Kemudian sistem FDI, di mana pada sistem ini menggunakan 2 digit baik untuk gigi sulung ataupun gigi permanen. Digit pertama menunjukkan kuadran atau sisi kiri atau kanan dan lengkung atas atau bawah. Sedangkan digit kedua menunjukkan posisi dari gigi gerigi. Misalnya dia itu termasuk gigi incisivus kah, atau gigi caninus kah, atau gigi molar. Seperti dapat kita lihat pada contoh. Jadi di sini sebenarnya jadi sebelumnya untuk sistem FDI ini kita membagi untuk rahang atas itu rahangnya dibagi 2. Jadi ini atau mungkin bisa kita lihat yang ini, dimana untuk rahang atas sebelah kanan
itu diberi namanya kuadran nomor 1. Sedangkan untuk ini, untuk sisi kiri sebelah atas atau rahang atas itu kuadran 2, dan di bawah itu kuadran 3 dan 4. Jadi urutannya ini, jadi ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ingat ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Tapi angka kuadran 1, 2, 3, 4 ini itu berlaku untuk gigi permanen. Sedangkan untuk gigi sulung itu kita ganti jadi angka 5, 6, 7, 8. Jadi di sini untuk sebelah sini, untuk rahang atas sebelah kanan itu nomor kuadrannya itu nomor 5, kemudian sebelah kiri rahang atas itu 6, sebelah kiri rahang bawah itu 7, dan sebelah kanan rahang bawah itu 8. Jadi nomor kuadrannya 5, 6, 7, 8. Sedangkan untuk permanen 1, 2, 3, 4. Setelah kita tahu nomor kuadrannya, selanjutnya kita beri nomor tiap gigi. Jadi untuk gigi incisivus pertama itu nomornya 1 sampai ke gigi paling belakang atau gigi molar 3 untuk gigi permanen itu. Jadi kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5 hingga sampai ke belakang, berurut ke belakang. Seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hingga gigi molar 3 itu sampai nomor 8. Adapun untuk gigi sulung juga sama. Jadi nomornya dari nomor pertama, incisivus pertama itu diberi nomor 1 hingga ke belakang itu sampai gigi molar kedua itu nomor 5. Jadi 1 sampai 5. Nah, contohnya seperti ini. Jadi misal kita mau menyebut gigi molar kedua rahang atas sebelah kanan. Jadi kita bisa langsung saja menyebut gigi 55. Ya, seperti ini ada gigi 55. Jadi kita lihat dulu. Oh, gigi molar rahang atas sebelah kanan. Nah, kan kanan itu rahang atas sebelah kanan itu regio 5. Jadi kita terus pertama angka 5-nya, terus gigi molar kedua itu berada pada nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5 kan. Jadi giginya itu 5. Nah, untuk keseluruhan ini bisa kita lihat ya. Jadi untuk gigi incisivus sebelah kanan rahang atas itu kan berada di regio 5 dan berada di urutan pertama, nomor pertama. Jadi 51, 52, 53 begitupun seterusnya. Kemudian untuk regio 6 untuk regio sebelah kiri rahang atas diberi nomor 6. Jadi untuk gigi incisivus pertama diberi nomor 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 61, 62, 63, 64 dan 65. Begitupun pada rahang bawah. Kemudian untuk gigi permanen hampir sama, cuman kuadrannya yang berbeda, nomor kuadrannya yaitu kuadran 1, 2, 3, 4. Jadi untuk gigi incisivus pertama rahang atas kan awalnya kita lihat ya, rahang atas sebelah kanan, artinya dia berada di kuadran pertama, terus gigi incisivus 1 ya. Jadi incisivus 1 kan nomor urutnya 1, 2, 1 untuk gigi incisivus pertama, incisivus kedua 2, gigi caninus itu 3. Jadi seperti ini kita lihat ya, 1 jadi 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8. Jadi ingat, yang di depan ini, digit yang pertama ini yang 1817 itu adalah atau menandakan kuadran dari gigi tersebut. Dia berada di sisi mana atau berada di rahang apa.
rahang atas kah atau rahang bawah kah, sebelah mana, sebelah kiri kah atau sebelah kanan. Jadi gampang kan, misalnya kita ditanya, ini mau kerja gigi apa, mau rawat gigi berapa, jadi kita bisa langsung saja, misalnya untuk kita ingin melakukan pencabutan pada gigi caninus rahang atas sebelah kanan, jadi kita bisa langsung menyebut, iya dok, saya ingin mencabut gigi 1-3 misalnya. Kalau misalnya untuk rahang bawah gigi caninus sebelah kanan, jadi kita bisa langsung menyebutnya gigi 4-3 karena berada di kuadran keempat, dan gigi caninus, jadi gigi caninus itu berada di nomor urut 3. Lihat kan, 1, 2, dan 3, jadi nomornya itu 4-3. Selanjutnya sistem Palmer. Sistem Palmer di sini untuk gigi sulung dia menggunakan huruf atau alfabet dari A sampai E, sedangkan untuk gigi permanen menggunakan angka 1 sampai ke belakang itu sampai gigi molar itu angka 8. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya atau seperti yang saya jelaskan sebelumnya, gigi permanen kan ada 16 pada rahang atas, yaitu pada sisi kiri ada 8 dan sisi kanan ada 8. Oke, balik lagi di sini. Jadi dari insisifus pertama sebelah kanan rahang atas itu diberi kode A. Jadi ini A untuk gigi insisifus pertama rahang atas, insisifus kedua rahang atas, insisifus ketiga rahang atas gigi caninus C, dan untuk molar pertama rahang atas sebelah kanan itu D, dan untuk gigi molar kedua itu E. Jadi untuk A, B, C, D, E jadi sama semua ya, baik itu untuk regio atau sisi kanan maupun kiri, jadi sama ya, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Nah, untuk membedakan dia itu rahang atas kah atau dia rahang bawah kah, sebelah kiri atau sebelah kanan, di sini sistem Palmer menggunakan kotak seperti ini. Bukan kotak sih, apa ya namanya, garis seperti ini. Jadi misalnya gigi insisifus 1 rahang atas regio kanan. Nah, kita lihat kan ini garisnya, regio kanan itu dari ini begini. Jadi regio kanan. Nah, yang garis ini itu menandakan regio kanan. Terus gigi insisifus 1 itu A, jadi ditulis A, kemudian ada garis ini. Untuk contoh selanjutnya, gigi insisifus 1 rahang bawah regio kanan, jadi rahang bawah regio kanan. Nah, seperti yang kita lihat ini garisnya begini ya bentuknya, karena rahang bawah jadi menghadap ke bawah. Terus dia sisi kanan atau kiri. Di sini contohnya dia menyebutkan kan regio kanan, jadi dia terbuka mengarah ke sebelah kanan ya, jadi begini. Kemudian yang ditanyakan itu insisifus 1, jadi A. Kemudian untuk gigi insisifus 1 rahang atas regio kiri, sama seperti sebelumnya, regio kiri rahang atas, jadi sudutnya gigi yang garis yang membentuknya itu menghadap ke atas ya, kemudian ke sisi kiri. Kemudian yang ditanyakan itu gigi insisifus, jadi sama, jadi huruf A. Lalu gigi insisifus 1 rahang bawah regio kiri, ini kita lihat garisnya dari sini ke sini, jadi bentuknya begini. Kemudian gigi insisifus artinya kodenya yaitu A. Sedangkan untuk gigi caninus C, di sini kita lihat C, terus regio kanan rahang atas. Jadi begini ya, ini kan begini bentuknya. Jadi seperti ini. Kemudian regio kiri rahang bawah gigi caninus. Jadi
kan rahang bawah, jadi dia menghadap ke bawah sisi kiri begini. Kemudian huruf C untuk menggambarkan gigi caninus. Adapun untuk gigi permanen, ya, jadi untuk garis-garis ininya sama seperti gigi sulung, cuman yang bedanya itu pada sistem penomorannya. Nah, kalau gigi sulung kan menggunakan alfabet, sedangkan gigi permanen menggunakan angka. Jadi contohnya gigi incisivus 1 rahang atas regio kanan. Itu gigi incisivus kodenya 1. Jadi kita tulis di sini 1 dan gambar garis begini ya. Karena sisi maaf di sini seharusnya regio kiri ya. Sorry. Jadi contohnya seperti ini, gigi incisivus 1. Jadi kita tulis 1. Jadi gigi incisivus pertama itu diberi simbol atau kode 1. Kemudian rahang atas regio kiri. Nah, bisa kita lihat begini. Jadi garisnya membentuk seperti ini. Kemudian gigi caninus rahang bawah regio kanan. Nah, gigi caninus itu kan simbolnya atau kodenya 3. Kemudian rahang bawah regio kanan, bawah kanan. Nah, seperti ini kan garisnya. Oke. Jadi seperti ini ya, secara keseluruhan sistem penomoran pada gigi menurut penomoran universal, Palmer, dan international atau FDI. Nah, FDI inilah yang paling sering digunakan apalagi di Indonesia. Jadi ini rata-rata di rumah sakit gigi dan mulut itu menggunakan sistem ini. Jadi bisa dibaca sendiri ya di sini. Central incisivus atau incisivus centralis itu berdasarkan sistem universal. Itu apa? E untuk sebelah kanan, F untuk sebelah kiri. Sedangkan untuk Palmer begini ada garis, kemudian A. Kemudian untuk internasional itu pakai diberi simbol 51, 61, dan begitupun seterusnya. Kemudian terminologi bagian-bagian gigi. Jadi di sini ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui mengenai bagian-bagian gigi. Jadi secara umum gigi itu terdiri atau terbagi menjadi 2, yaitu bagian akar dan bagian mahkota. Nah, akar ini sendiri terbagi lagi, ada yang disebut dengan apex atau ujung akar. Dan di sini garis yang membagi antara bagian akar dan mahkota gigi itu ada namanya garis servikal. Jadi di sini ada garis servikal. Kemudian insisal gigi. Ya, ini namanya insisal, bagian insisal gigi. Oke, selanjutnya bagian gigi dari aspek longitudinal. Nah, jadi ini bagian akarnya, akar gigi. Kemudian ini bagian mahkota gigi. Nah, bagian mahkota gigi ini lapisan terluarnya itu disebut enamel atau email yang berwarna putih. Kemudian lapisan kedua yang ini itu yang berwarna kuning, kekuningan, namanya dentin, lapisan dentin. Nah, batas antara lapisan enamel atau email dengan dentin itu ada namanya dentino enamel junction. Kemudian pada bagian akar juga di sini ada dentin, dan
bagian terluarnya ini dilapisi oleh sementum. Nah, garis atau batas yang bagian yang membatasi antara dentin dan sementum itu disebut dengan semento-dentinal junction. Selain itu juga ada ini saluran akar. Nah, dalam saluran akar ini ada namanya jaringan pulpa, di mana jaringan pulpa inilah yang di dalamnya terdapat saraf-saraf ataupun pembuluh darah. Jadi biasanya ketika gigi kita berlubang atau karies dan sudah sampai atau hampir mencapai pulpa, itu biasanya kita merasakan sakit atau nyeri. Kemudian di sini ada apikal, foramen apikal. Jadi ya di sini ada lubang untuk masuknya saraf, kemudian pembuluh darah. Ada pulp chamber, jadi pulpa itu sendiri ada pulp chamber, namanya pulp chamber atau ruangan pulpa. Di sini yang bagian atas ini itu biasa disebut sebagai tanduk pulpa atau atap pulpa. Oke, selanjutnya ada yang bisa tebak ini bagian-bagian gigi apa-apa saja? A itu apa? Kemudian AF apa? SC apa? B apa? Yuk, yang mau coba silahkan ambil kertas, kemudian pen, coba tebak bagian-bagiannya. Mungkin bisa dijeda sebentar, terus ambil kertas, kemudian pennya, kemudian diisi, ditebak. Coba ini AF apa, SC apa, B apa, C apa. Di slide selanjutnya nanti aku kasih tahu jawabannya. Oke, di pause dulu ya videonya, terus kalian tebak bagian-bagian ininya apa. Oke, ya inilah jawaban dari gambaran gigi yang sebelumnya, bagian-bagian gigi. Gimana, apakah jawaban kalian benar semua? Coba dicek. Oke. Adapun sumber atau referensi yang saya gunakan yaitu buku Wolfel, Wheeler, dan buku Anatomi Gigi dari Icningsih. Oke, sekian dari saya. Makasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.